Kalau misalnya lu punya jiwa muda, lu nggak baca aktuil tuh kayaknya ketinggalan zaman, bukan masalah prestis apa segala macam gitu. Tapi ya ini memang ya anak muda ya harus baca ini gitu. Nggak spesifik musik rock. Nah perkembangan berikutnya baru lebih banyak musik rock. Nah kita lihat misalnya ada artikel tentang, nah ini kan, ini apa yang dipakai oleh si David Bowie, ini merupakan statement fashion yang pasti juga akan mempengaruhi anak-anak muda di Indonesia. Oh pakaian kayak begini in, ya kalau gue nggak bisa, mungkin gue beli nggak bisa, tapi kalau niru bisa dong. Ya ini buku suci gitu loh. Bawa ke tukang jahit, bang tolong tiruin dong nih model kayak begini. Ya mirip-mirip jadilah, dapet pasti ya. Cari kain yang kayak begini, kain kasur kalau perlu dapat, pokoknya dapat aja. Jamin pasti bisa. Nih kayak begini-begini. Oh ini ada yang kayak begini, model rambut segala macam ini yang ditiru. Lo lihat. Ini kalau lu lihat pakaian kayak begini, ya mungkin lu lihat sekarang lucu ya, zaman dulu rasanya keren banget gitu. Ini nggak bisa dibeli, bikin. Lo bawa ke tukang jahit, dan semua anak muda rata-rata pada saat itu desainer. Jangankan baju, sepatu pun didesain. Dari dulu sebetulnya, dulu juga begitu. Tren musik dan tren mode pakaian itu awalnya dari Bandung baru ke Jakarta waktu itu. Gue setuju kalau dibilang kota mode, karena kita yang di Jakarta sebenarnya gue berani katakan, bukan apa ya, kita ketinggalan kalau dibanding di Bandung. Artinya di mana mereka menyerap mode pakaian, ya itu mereka lebih berani dari kita di Jakarta. Anak-anak Jakarta tuh banyak belajar atau melihat mode-mode itu dari Bandung. Ya terutama juga karena Aktuil ini sendiri kan di Bandung pusatnya, bukan dari Jakarta. Nggak kenal yang namanya Nike segala macam, nggak ada. Yang ada tuh bikinnya di pasar, di Hias-Rias atau ke Bandung. Di Bandung ada yang terkenal, nggak salah namanya Apple, lupa gua. Kalau lu bicara tentang majalah Aktuil, sangat relevan kalau dikatakan bahwa Aktuil itu sebagai satu media yang benar-benar mewakili aspirasi anak muda. Saya ambil contoh selain daripada lagu-lagu yang benar-benar untuk anak-anak muda, tapi yang terutama juga misalnya kayak gini, tahun 70-an itu pelarangan tentang rambut gondrong itu masih ada. Nah, Aktuil berperan di situ dengan memberikan suara atau mewakili anak-anak muda pada saat itu dengan cerita atau puisi, terutama juga melalui karikatur-karikatur mengenai pemberantasan rambut gondrong. Gue tuh di kota kecil di kabupaten. Nah sekali waktu gue ke tempat saudara gue, dia di ibu kota provinsi, waktu itu Pekanbaru ya. Nah di Pekanbaru tuh majalah Aktuil itu masuk. Jadi waktu pertama kali gue ngeliat, ya semenjak itu ya jadi kayak apa ya, kayak kecanduan ya, setiap bulan gue mesti titip sama saudara gue supaya dicariin. Susah deh pokoknya dapatnya. Yang penting dapat tapi. Dan satu majalah tuh dibaca rame-rame. Gitu, karena nggak ada lagi di tempat itu gitu. Hampir semua anak muda pada saat itu nggak ada deh kayaknya ya, kamar yang dinding kosong itu putih, nggak ada. Rata-rata tuh semua pasti dari lantai sampai ke langit-langit itu penuh dengan poster, dan itu keempat dindingnya. Selain poster, nah ini selain poster kami juga membuat bonus lain untuk para pembaca, yaitu yang dinamakan gambar setrika. Ini adalah gambar setrika yang kami buat waktu awal sekali. Ini hanya satu-satunya di Indonesia. Dan setelah ini terbit juga orang-orang pada niru. Jadi
Jadi gue pikir Aktuil itu dia meniru seperti apa yang ada di piringan hitam. Majalah Aktuil itu unik. Dia punya segala yang anak muda terlibat dalamnya. Jadi dari mulai musik, film, puisi, buku, fashion, lifestyle, semua ada di sana. Kita bisa lihat juga bahwa Aktuil banyak memperkenalkan bentuk-bentuk kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih bagus. Misalnya kepada anak muda diperkenalkan misalnya teater, terus kemudian juga bentuk opera apa segala macam, yang semuanya informasi yang diambil dari luar gitu ya. Dan salah satu kolumnis di sini, Remy Silado, itu adalah orang yang sangat concern banget kepada seni. Nah, dia rajin memberikan informasi-informasi tentang seni dengan sangat detail, sehingga anak-anak muda pada zaman itu ya lebih mengerti tentang apa namanya musik klasik, apa yang namanya musik jazz, musik blues, musik rock dengan lebih dalam. Dan bentuk penulisan artikel-artikel di dalam majalah Aktuil itu, kalau kita bandingkan dengan majalah-majalah sekarang pun bahkan itu masih jauh lebih bagus. Begitu ada beberapa orang tim inti, ada yang mundur segala macam. Walaupun nggak banyak, tapi pengaruhnya ada. Tapi begitu misalnya orang-orang itu hilang semua, ya habis. Rumors yang mengatakan itu ada konflik internal, tapi terutama ada masalah keuangan. Artinya kebangkrutan terjadi waktu mereka memasukkan Deep Purple. Kalau nggak salah waktu itu nggak ada sama sekali sponsor besar kayak zaman sekarang gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah makin lama porsi musik itu makin kurang, dan mungkin karena orang-orang lama yang udah pada hilang. Aktuil yang terakhir itu benar-benar nggak ada sama sekali urusannya dengan musik. Namanya Aktuil tapi isinya udah bukan Aktuil lagi. Gue mau baca Aktuil tuh karena isinya tuh musik, fashion, lifestyle segala macam. Sekarang gue buka Aktuil, isinya ada korupsi, ada ini segala macam. Gue mau beli gue. Ngapain gue baca kayak gitu? Pusing kepala gue gitu.